Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Terima kasih sudah bergabung dalam Bisbrief, motivasi, wawasan, dan juga peluang untuk Anda para pebisnis. Anda bersama saya, William Shu. Berdasarkan data pada tahun 2010, jaringan fiber optik Indonesia merupakan yang terendah di Asia Tenggara. Apalagi jika kita bandingkan dengan negara tetangga yaitu Singapura, sangatlah jauh. Namun, hal itu akan berubah karena telah hadirnya MNC Play Media. Dan Bisbrief telah menghadirkan sosok yang spesial hari ini, yaitu Bapak Ade Cendra selaku Direktur Komersial MNC Play Media. Apa kabar Bapak? Luar biasa Pak William. Terima kasih sudah hadir dalam Bisbrief Pak, di sela-sela kesibukan Bapak tentunya. Namun sebelum kita lanjutkan Pak, mari kita lihat dulu klip yang spesial dari MNC Play Media. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bersama dengan Badan Pusat Statistik mengungkapkan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 71,19 juta orang hingga akhir tahun lalu. Jumlah tersebut artinya tumbuh 13% dibandingkan catatan akhir 2012 yang sebanyak 63 juta orang. Dengan jumlah tersebut, bila dibandingkan dengan total populasi jumlah penduduk Indonesia, maka penetrasi internet di Indonesia adalah sekitar 28%. Ini berarti pasar untuk internet sendiri sangatlah terbuka besar untuk penyedia layanan jaringan internet. Grup media MNC mencoba peruntungannya lewat produk MNC Play Media. MNC Play Media meyakinkan pelanggan akan menikmati kecepatan internet hingga lebih dari 200 Mbps. Terdengar fantastis, namun inilah masa depan yang semestinya cerah di Indonesia. MNC Play Media merupakan layanan jaringan internet FTTH, di mana distribusi jaringan internet yang dilakukan bergantung pada kabel serat optik yang ditarik ke masing-masing rumah pelanggan. Tak hanya internet saja, layanan ini juga biasanya membawa layanan TV kabel yang disatukan dengan satu jaringan kabel. Berkaitan dengan layanan internet yang disediakan, MNC Play Media menawarkan produk jaringan internet yang beragam. Paling rendah ditawarkan dengan kecepatan maksimal 7 Mbps dan paling tinggi hingga kecepatan 200 Mbps. Tak hanya jaringan super cepat internet saja, namun TV kabel dan juga interaktif new media serta fasilitas video call. Harga yang ditawarkan sendiri masih cukup wajar untuk masyarakat perkotaan dan mereka dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Tentunya sudah penasaran kan siapa sih the man behind the scene? Mari kita sambut bersama-sama. Dan hari ini kita sudah ada di Walk-in Center MNC Play Media bersama Bapak Ade Cendra selaku Direktur Komersial. Nah Pak, sebelum tentunya kita masuk ke dalam topik-topik yang lebih serius lagi nih, let's start with something light nih Pak, a bit of your background tentunya nih Pak. Nah menurut Bapak sendiri, untuk pemirsa di rumah, apa sih sebenarnya definisi konektivitas menurut Anda? Oke, kalau konektivitas jelas bahwa asal katanya jelas dari kata connect sebenarnya. Connect itu kan hubungan, terhubung. Jadi kalau konektivitas, kalau kita lihat di Wikipedia atau kalau kita belajar theoretical komunikasi data, jelas bahwa konektivitas adalah suatu ekosistem ya yang membuat saling terhubung. Saling ya terhubung. Kan? Nah, itu meliputi biasanya dari sisi pertama adalah jaringan dulu, ya kan, transmisinya, ya kan, medianya. Yang kedua melibatkan hardware, equipmentnya, karena mesin to mesin harus saling terhubung. That's right. Ya kan? Yang ketiga biasanya melibatkan juga adalah software, ya kan, aplikasinya yang membuat kita tuh lebih manusiawi dari terkoneksi ke mesin hardware tadi, mengoperasikan. Yang keempat yaitu akhirnya mendeliver sesuatu konten, ya kan. Nah, konten ini yang menarik karena ini yang akan merubah kebiasaan kita dan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Kira-kira itu. Oh berarti banyak juga faktor-faktor pendukung dari konektivitas itu tersebut. Betul. Ya Pak? Oke. Minimal 4 tadi. Minimal 4 yang tadi, oke. Nah mungkin boleh diceritakan kepada pemirsa di rumah sedikit nih Pak, mungkin your background kalau kita boleh flashback sedikit, waktu memulai karir adalah sebagai apa? Nah mungkin sampai sekarang bagaimana? Apakah memang ada hubungannya dengan edukasi Bapak? Oke. Ya, kebetulan memang cukup konsisten. Konsisten? Ya, Oke. konsisten. Awal background pendidikan di computer science, ya kan, di salah satu universitas lokal ya di Indonesia. Nah, beruntungnya adalah ketika sebelum lulus sedang skripsi, mungkin waktu itu di tahun ketiga ya,
Nah, saya selesai dalam 3,5 tahun. Nah, ada perusahaan IT yang sudah melakukan hiring. Oke. Ya, Sebelum lulus? Iya, jadi sebelum makanya saya bilang cukup beruntung. Dan sejak itu pattern karir sampai saat ini adalah kebanyakan di IT telekomunikasi industri, ya kan? Ya, kira-kira begitu ceritanya. Oke, berarti kalau boleh dihubungkan, apakah itu memang sesuai ataupun sejalan? Kalau saya bilang konsisten, kurang lebih ya sangat sejalan sebenarnya. Ya, dari awal memilih major tersebut dari pendidikan, lalu diaplikasikan, dan akhirnya juga banyak enhancement di dunia kerja maupun profesional, ya kan, selain dari dunia pendidikan, dasar dari dunia pendidikan, akhirnya diaplikasikan juga di dalam dunia profesionalisme sampai saat ini sebenarnya. Nah, sekarang menjabat sebagai direktur komersial nih Pak, apakah tentunya mungkin banyak boleh dibilang teknik-teknik manajemen yang apa sempat dipelajari di sekolah atau tidak? Oke. Jadi memang basis pendidikan itu sangat penting. Jadi saya encourage untuk kita semua atau orang tua untuk memperhatikan hal ini sejak dini bagi anak-anaknya. Ya, diarahkan. Namun tentu basis pendidikan itu adalah sebagai dasar teori, ya kan. Nah, tentu kita harus kembangkan selain dari teori itu aplikasi-aplikasinya, dan terus terang juga harus kita enhance juga dari pelatihan, training dan lain-lain, dan akhirnya mendapatkan pengalaman dan knowledge dan skill di dunia kerja dan profesionalisme yang jauh lebih berbobot ya, dibandingkan hanya sekedar teoretikal yang kita pelajari di dunia pendidikan. Oke, wow, that's very good. Nah, menurut Pak Ade sendiri nih, waktu dulu edukasi, waktu semasa zaman kuliah mungkin, hal terpenting apa yang Pak Ade sempat pelajari di bangku kuliah? Basisnya sih banyak sebenarnya. Banyak, oke. Jadi seperti saya bilang teori ya kan. Kalau kita bicara computer science waktu itu dulu banyak teori pemrograman, komunikasi data, basis-basis kita berpikir untuk supaya lebih sistematis dalam bekerja, ya kan. Itu diperkenalkan dari sejak dini. Ya kan? Nah, disitulah saya rasa menjadi modal bagi kita untuk menjadi sosok profesional yang lebih siap untuk menghadapi dunia profesionalisme atau dunia kerja atau dunia usaha. Oke, wow, that's very good. Nanti di segmen berikutnya kita akan masuk nih Pak, lebih dalam lagi about the business itself dari Play Media. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Stay tuned for more business insights on MNC Business. Pada seluruh umat Kristiani, selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Mari kita tingkatkan kerukunan antara seluruh anak bangsa. At your insight, more about economy. Discuss with experts, government, and policymaker. Always stay tuned with us and watch Economic View on MNC Business. Catch some inspiration all about business world, strategy, property, and business prospect. Bring you more knowledge to become professional business player. Dimasukkan ke dalam rahim ibu. Referenciana. Only on MNC Business. Happy birthday! Ayo kirimkan foto, info lahir, dan ucapan ulang tahun ke MNC Kids. Lihat foto dan ucapan ulang tahunmu di MNC Kids. Body in shape. On MNC Business. Kembali di Bisbrief bersama saya William Shu dengan pembahasan mengenai MNC Play Media merambah fiber optik. Langsung aja akan saya lanjutkan. Oke Pak, sekarang sebelum kita masuk ke about the business nih Pak, sebagai direktur komersial, menurut Bapak top level management ataupun posisi di top level management yang harus dipunyai adalah apa? Oke, pertanyaan bagus Pak William. Jadi nomor satu, kalau kita harus
deliver quality, Quality. ya kan? Berarti kompetensi menjadi yang utama. Jadi seorang leader harus memiliki kompetensi. Ya, dalam bekerja, dalam berusaha, ya kan, di industri tersebut. Nomor 2 tentu kompetensi saja tidak cukup, tapi harus dibarengi suatu leadership attitude yang kuat, ya kan? Karena dia harus bekerja, ya kan, bersama yang lain. Bersama dengan yang lain. Iya, That's right. kan, bukan bekerja sendiri. Kalau kompeten saja, mungkin cukup sendiri saja bekerja. Tapi bagaimana merangkul, ya kan, terus mengoptimalkan resources, dalam hal ini juga manusia, ya kan. Jadi leadership attitude juga harus sangat kuat. Oh, that's very good, Pak. Oke, sekarang kalau tadi kita udah flashback sedikit, Pak, about the background. Nah, sekarang kita masuk get deeper into the business nih, Pak. Sebenarnya apa sih alasan MNC Group melalui Play Media meluncurkan produk terbaru berteknologi fiber optic? Oke. Nomor 1 sebenarnya gini, di Indonesia ini bangsa Indonesia ini sebenarnya potensi sangat besar, sangat tinggi. Terlihat dari data-data yang saya ingin paparkan bahwa populasi nomor 1 Indonesia keempat terbesar di dunia. Di dunia? Di dunia, Okay. keempat terbesar. Di Asia Pasifik yang ketiga. Jadi mencapai sekarang sudah lebih dari 250 juta populasi. Jadi populasinya sangat besar. Demandnya nanti juga akan besar. Yang kedua adalah populasi ini nggak sekedar besar, tapi didominasi oleh kalangan muda. Kalangan muda? Iya. Okay. Jadi di bawah di atas 80%, populasi di Indonesia itu usianya di bawah 50 tahun. That's right. Jadi beda dengan China yang sudah aging, ya kan? Kita nih muda. Oke. China sudah aging ya, Pak? Iya, China sudah aging. Jadi tinggal tunggu Indonesia akan maju seperti China dan negara-negara maju lainnya. Yang ketiga adalah udah muda, tadi rising middle class-nya juga rising middle class, jadi lagi berkembang. Jadi middle to up-nya juga Indonesia lagi berkembang. Terlihat dari GDP Indonesia di tahun 2013 sudah mencapai 4.000 USD, ya kan? Sebagai negara berkembang. Itu nomor 1 potensi. Kedua adalah sayangnya potensi tadi tidak dibarengi oleh infrastruktur yang baik. Oke, infrastruktur. Ya, ironi sebenarnya, ya, tidak dibarengi oleh infrastruktur yang baik. Dalam hal ini telekomunikasi. Ini terlihat dari angka fixed broadband penetration yang hanya mencapai 5%. 5%? Iya, dibandingkan dengan negara tetangga kita saja, kita nggak usah ke negara maju. Malaysia sudah mencapai 36%. Oke. Dan Singapura sudah lebih dari 100%. Lebih dari 100%. Infrastrukturnya lebih daripada populasinya tersedianya. Nah, sayangnya Indonesia masih tertinggal. Dan bicara speed internet di Indonesia masih di bawah 2 mega average, 2 megabit. Jadi masih tertinggal sekali dengan Hong Kong contohnya. Tertinggal sekali? Iya, Hong Kong sudah lebih dari 10 megabit. Wow. Impact apa? Aplikasi konten yang bermutu, yang berkualitas akan cukup sulit mengakses masyarakat Indonesia karena keterbatasan infrastruktur tadi. Belum lagi bicara tadi infrastruktur internet, pay TV untuk menghadirkan suatu konten berkualitas. Pay TV penetration di Indonesia masih sekitar 7-8%. 7-8%. Ya, jadi baru sekitar 3 jutaan pelanggan pay TV yang mendapatkan akses konten berkualitas, ya kan, baik internasional maupun lokal. Sedangkan di negara lain sudah jauh lebih tinggi daripada itu. Jadi cukup ironi. Nah, disitulah MNC menjawab hal ini, yaitu ingin berkontribusi terhadap kemajuan ICT. That's right. Di Indonesia. Tentu yang kedua dibarengi dengan komitmen, ya, jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana menghadirkan suatu layanan yang berkualitas, ya, bagi masyarakat Indonesia. Wow, that's very good. That's a very good reason to get into business. Nah, Pak, waktu pertama memulai, sebenarnya apa sih modal yang paling pertama ataupun utama yang harus dimiliki oleh Play Media? Oke, satu karena kita bagian dari grup MNC, kita salah satu bisnis unit MNC. Ini merupakan suatu advantage, ya, keunggulan yang sangat sangat sulit dipunyai oleh kompetitor yang lain, yaitu dari sinergi grup. Dengan quality brand MNC, ya kan, Play Media ini menjadi suatu modal yang cukup kuat
lalu sinergi MNC ini terletak dari bagaimana konten yang berkualitas yang dimiliki oleh MNC pada saat ini, MNC Media. Contoh yaitu konten PTV yang berkualitas dengan melalui eksklusif channel internasional maupun lokal channel MNC yang lebih dari 18 channel, Wow. ya kan? Lalu yang ketiga adalah didukung oleh konten juga dari free to air, dari free to air TV kita, RCTI, MNC TV, Global TV, yang sudah menjadi dominant player ya di free to air. Nah, tentu ini yang menjadi modal. Tentu hal itu tidak berhenti sampai di sana. Sinergi daripada MNC Group sebagai media, sebagai promotional tool kita, line activity dan lain-lain itu menjadi modal. Wow. Karena kita akan didukung oleh MNC Media Group yang lain dalam hal promosi dan lain-lain, branding, brand awareness dan hal lainnya. Dan yang ketiga adalah kita memang bukan yang pertama dalam hal membangun kabel infrastructure. Tapi kita make sure bahwa kita memiliki teknologi yang terkini, tercanggih. Teknologi yang terkini. Ya, teknologi masa depan pada saat ini. Oke. Ya kan? Nah, ya saya rasa itu yang terpenting tentu akhirnya didukung oleh human resources yang kompeten. Tentunya. Ya di industri. Wow, berarti banyak faktor-faktor yang mendukung untuk MNC Play Media sendiri sebenarnya meroket dan bertumbuh ya Pak. Yes. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih Pak about the business di segmen yang berikutnya. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Stay tuned for more business insights on MNC Business. Market Players Formula to prosper their investors and market. On this talk show, they will reveal their winning combination. Now you must watch this one. Healing Room. On MNC Business. Selamat pagi. Selama 1 jam ke depan Let's talk about your business. Dan saham-saham yang menarik perhatian traders. di Battle Value. Selama beberapa waktu terakhir. Sesuatu yang besar berawal dari sini. Melihat peluang investasi di Indonesia. Namun sebelumnya berikut kami sampaikan strategi bermain saham And analyze the Indonesian market. MNC Business Special Report membedahnya untuk Anda. Perkembangan di dunia pasar modal, prospek dan langkah bisnis tepat dan akurat. Lihat sih kondisi fundamental itu tidak ada yang jelek ya. Ide usaha dan tips keuangan dari para ahli di bidang perekonomian Indonesia. Tercipta. Sampai dengan berita ekonomi terupdate yang akan mendampingi setiap perjalanan bisnis Anda. Jadilah pelaku bisnis handal dan bersiaplah memasuki level tertinggi dunia perbisnisan. Bersama channel bisnis pertama di Indonesia, MNC Business. Power Breakfast. Kembali di Biz Brief bersama saya William Su, pembahasan mengenai MNC Play Media merambah fiber optic. Oke nih Pak Ade, kalau tadi kita udah bicara tentang infrastruktur dan juga modal-modal paling utama, nah sebenarnya tantangannya sendiri dari Play Media adalah apa? Oke, tantangannya yang utama memang karena Play Media adalah operator yang terakhir. Terakhir? Ya, terakhir dalam arti banyak operator yang sudah mula-mula membangun infrastruktur ya, ya kan yang duluan. Saya tidak perlu sebut namanya, tapi ada yang BUMN basisnya, ada yang swasta dari puluhan tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu. Tentu bagaimana kita menjadi pilihan yang terakhir, tapi bukan yang terakhir. Oke. Ya, terakhir dalam quality dan lain-lain, bukan itu, tapi terakhir yang berkualitas. Pilihan yang terakhir dalam arti bahwa kita memang perlu waktu untuk mensosialisasikan, mengedukasi market ya kan, user tentang brand kita yang baru ini. Saya rasa tantangannya itu. Tantangannya itu. Ya. Namun kita sudah punya banyak kiat-kiat untuk hal itu. Dengan kita didukung oleh MNC quality brand, ya kan, itu sudah cukup bagi kami memulai sesuatu yang baik, ya kan.
dan tinggal bagaimana kita membuktikan That's dan right. melalui layanan dan servis yang memang berkualitas. Oke, wow, that's very good. Nah, saya yakin pemirsa di rumah sebenarnya mungkin ada pertanyaan begini nih Pak Ade. Sebenarnya apa sih pembedaannya antara Indovision dan juga Media? Oke, pertanyaan bagus karena beberapa kali dalam kesempatan interview juga sering ditanyakan. Oke. Ya kan? Jawabannya sebenarnya cukup simpel dan akurat. Indovision adalah bagian juga dari MNC Group, selayaknya dengan MNC Playmedia pada saat ini. Justru kita malah menghadirkan sinergi. Sinergi? Iya. Ya, ada isu kanibalisme dan lain-lain itu jauh dari. Oke. Bagaimana justru kita bersinergi. Contoh yang paling mudah adalah Indovision content yang sudah sangat berkualitas dengan bukan eksklusif international channel, local MNC channel, ya kan, yang begitu dicintai oleh usernya, ya kan, hadir di dalam platform kabel sekarang. That's ya, right. bukan kabel sembarangan memang, tapi saya akan jelaskan nanti. Yaitu lewat MNC Media. Jadi programnya sama, channelnya sama, ya kan, paketnya juga sama. Jadi tidak menimbulkan kebingungan. Jadi justru sinergi. Jadi Indovision yang sudah kuat di DTH, bagaimana hadir di perkotaan juga di platform kabel. Nah, menghadirkan kualitas yang sama atau lebih. Nah, yang kedua adalah dengan subscriber existing daripada Indovision, yang sudah mencapai lebih dari 2 juta pelanggan. Lebih dari 2 juta? Ya. Wow. Jadi 74% dominant player, market leader Di Indonesia? Di Indonesia, bayangkan itu. Nah, terutama di kota-kota yang Playmedia hadir di kota-kota besar, ya kan, kita akan bundling strategi, melakukan upselling strategi bahwa user Indovision akan kita berikan internet Playmedia. Oke. Ya, Wow. ya, contoh di Jakarta dan beberapa kota besar. Justru kita melakukan enhancement layanan atau service, ya, bagi pengguna Indovision saat ini. Yang Playmedia itu captive market. That's right. Ya kan? Nah, jadi justru saling sinergi. Justru yang dibayangkan oleh orang-orang pada saat ini bagi kami berbeda sekali angle-nya. Justru bagi kami Playmedia dan Indovision dan keseluruhan grup MNC ini menjadi suatu sinergi yang sangat kuat untuk menghadapi kompetisi dan memberikan layanan yang lebih baik dan kualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik di urban maupun di rural. Oh ya? Ya, urban akan fokus Playmedia, rural tentu akan berkembang terus, ya kan, karena penetrasi tadi pay TV masih sangat rendah kan, baru mencapai 7-8%, yang diharapkan bisa sampai 30% dalam 5 tahun ke depan. Jadi potensi masih sangat besar. Indovision juga akan terus berkembang di rural area dan kota-kota selain yang kota-kota besar yang Playmedia juga hadir. Ya, perlu diingat bahwa kota-kota besar di Indonesia jumlahnya ratusan, pulaunya aja ribuan. That's right. Ya kan? Nah, Playmedia hadir hanya di kota-kota besar, fokus di ibu kota provinsi, dan dalam 3 tahun ke depan paling 15-20 kota. Jadi justru saling melengkapi. Wow. Oke, jadi bersinergi untuk bertemu bersama tentunya nih Pak Ade. Oke, nanti di segmen berikutnya kita akan masuk sedikit about human resource ataupun sumber daya manusia nih. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Stay tuned for more business insights on MNC Business. Situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Cianjur, Jawa Barat. Bangunan punden berundak ini diperkirakan berbentuk seperti piramida. Terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut dengan luas kompleks bangunan kurang lebih 900 meter persegi. Di areal situs yang mencakup 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Bangunan di bawah permukaan situs Padang terbukti secara ilmiah lebih tua dari piramida Giza dan diperkirakan 3 kali lebih tinggi dibanding Candi Borobudur.
situs megalitik Gunung Padang membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kemampuan teknologi dan sosial budaya yang tinggi. Special promo financial report on MNC Business, starting from your company logo and tagline to revenue growth chart. Also, net profit growth chart. Continued by brief yet comprehensive video profile. Closed with your company logo and tagline or jingle. For advertisement order, please call Economic View on MNC Business. Kembali di Bistrif bersama saya William Su, pembicaraan mengenai Play Media merambah fiber optik. Baik Pak, sekarang kalau tadi kita bicara tentang bisnisnya nih, panjang lebar, sekarang about human resource-nya sendiri, sumber daya manusia. Apakah mungkin ada spesial mungkin strategi begitu dalam hiring prosesnya untuk perusahaan yang boleh tergolong baru ini? Oke. Tentu kalau bicara human resource itu kan menjadi aset yang sangat penting. Kita memang fokus selain memang hiring yang dilakukan oleh MNC Play Media HR Team, didukung juga oleh holding group MNC, banyak juga melibatkan sinergi dengan distribution channel ataupun distribution office daripada Indovision. That's right. Makanya ya seperti yang saya katakan sebelumnya, justru dengan unit-unit MNC Group yang existing, salah satu contohnya dengan Indovision, justru sinerginya sangat kuat. Ya, contoh bagaimana tim Indovision teleselling melakukan penjualan, ya, Play Media Internet Service, ya kan? Melalui Indovision. Iya, ya, melalui karena kan bundling dengan existing subscriber yang sudah ada. Jadi itu sebagai contoh. Jadi itu saja sudah membuat lebih efisien. Ada lagi contoh hal-hal lain yang kita kembangkan, resources, tidak hanya human resources, berkaitan juga dengan infrastruktur dari sisi distribution office atau center. Ada beberapa center dari booking center Indovision maupun experience center Indovision yang di mall dan kota-kota besar yang Play Media hadir, justru menjadi experience centernya Play Media Internet Service juga. Ya kan? Ini membuat justru Indovision service menjadi semakin kuat di kota-kota tersebut, karena didukung oleh juga service yang baru, yaitu service internet. Ya kan? Tidak hanya pay TV yang dibutuhkan oleh middle to up segmen pelanggan daripada Indovision saat ini, ya kan? Nah, jadi itu yang saya bisa jawab. Oke, wow, that's very good. Nah, menurut Pak Ade sendiri, tentunya sebagai direktur komersial, kalau kita melihat human resource ataupun sumber daya manusia, mana yang lebih penting nih? Apakah people number one ataupun profit number one? Pertanyaannya cukup kritis ya, cukup kritis Pak Willy. Jadi kalau saya boleh memilih, saya melihatnya gini, people itu nomor satu, tapi people tidak berhenti di situ. Berarti, tapi tadi profit sama people, saya lebih memilih profitable people. Profitable people. Nah, jadi people itu nomor satu, tapi tidak berhenti di situ. Bagaimana people, aset kita yang paling utama ini juga menjadi aset yang menghasilkan. That's right. Ya, menghasilkan tadi profitable. Nah, akhirnya berkontribusi maksimal, berkontribusi optimal bagi kemajuan company, ya kan? Tentu banyak hal-hal yang perlu atau proses yang harus dilakukan. Kita juga harus melakukan enhancement, empowering daripada people ataupun orang-orang, ya kan, human resources yang berkontribusi bagi company atau perusahaan. Berarti ada training-trainingnya dong? Tentu. Jadi nomor satu, kita pasti memiliki training dari mulai masuknya screening, ya, dari mulai screening daripada human resources, lalu ada training pengenalan, training reguler yang akhirnya mengarah kepada menyentuh basis kompetensi. Kan bagaimana training itu kita harus enhance kompetensi mereka di bidang pekerjaan mereka. Kalau mereka memang technical support, mereka harus di enhance terus, ya kan, bagaimana diupdate oleh technical modul dan lain-lain. Kalau mereka di customer service, bagaimana how to handle objektif, ya kan,
how to handle customer, ya kan. Nah, ini hal-hal ini yang harus di-enhance. Kompetensi yang kedua tentu juga mengarah kepada leadership attitude tadi. That's right. Bagaimana karyawan-karyawan tadi dibuat pattern atau path karir yang berprestasi untuk menjadi leader-leader, kaderisasi menjadi leader-leader masa depan. Oh, that's very ya kan? Nah, kita harus train itu, ya kan? Yang ketiga, akhirnya juga mengarah kepada motivational. Motivation. Ya, jadi motivational attitude. Jadi bagaimana terus semangat dipompa, ya kan? Ya kan, menghadirkan suatu layanan, suatu layanan ataupun service yang berkualitas bagi pelanggan. Oke, that's very good. Nah, bicara tentang sumber daya manusia nih Pak Ade, tentunya harus bicara tentang connection ataupun mungkin boleh dibilang networking. Nah, kepada kepemerintahan sendiri, peran dan kontribusinya seperti apa sih sebenarnya? Apakah mungkin ada efek dari ataupun faktor perizinan di sini? Oke, tentu. Jadi pemerintah itu yang utama harusnya menjadi policy maker, ya, policy maker. Jadi pemerintah itu harus berkontribusi dari sisi, dan sudah sebenarnya pemerintah Indonesia dari sisi bagaimana membuat policy, legalisasi, ya kan. Contoh, bagaimana waktu kita mau menggelar infrastruktur, mau menggelar layanan service telekomunikasi, kita harus dilengkapi dengan izin-izin usaha, ya, dengan uji laik operasi dan lain-lain, ya kan, yang diaudit oleh pemerintah. That's right. Kan, itu satu. Ya, itu policy maker. Dan kenapa hal itu terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Nggak hanya untuk di awal, tapi bagaimana pemerintah juga bisa make sure atau memastikan layanan atau service ataupun apapun yang diberikan kepada masyarakat Indonesia berkualitas. That's Jadi right. diadakan regular, yang namanya regular, kalau saya bilang bukan audit sih, ya lebih karena regular review, ya kan, supaya make sure bahwa layanan yang diberikan oleh media khususnya memang layanan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia dan tidak merugikan. Oke, oh that's very good. Nanti di segmen berikutnya kita akan lanjutkan nih Pak Ade mengenai produk-produk dan juga banding-banding mungkin paket-paket apa saja yang ditawarkan oleh MNC Play Media. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Stay tuned for more business insights on MNC Business. Current business affairs, market issues, Jelang Idul Fitri, pemesanan dan penjualan busana muslim meningkat. stock exchange. It's all about economic updates from Indonesia. Revenues on MNC Business. Sajian berita paling aktual, mengangkat beragam peristiwa dari dunia politik, membuat Anda lebih dekat dengan kejadian di sekitar kita. Berdasarkan data Dinas PU DKI Jakarta, kini tercatat 140.000 meter kubik atau sekitar 3,35% jalan di ibu kota rusak. Karena kami menyajikan semua info dalam Berita Pilihan di MNC News. The Executive on MNC Business. Kembali di Bisnis bersama saya William Su, pembicara mengenai MNC Play Media merambah fiber optik. Baik nih Pak, kalau tadi kita udah bicara tentang human resource, sekarang let's talk about the product itself nih Pak. Sebenarnya apa saja sih produk-produknya? Saya yakin pemirsa di rumah pasti udah penasaran. Paket-paketnya seperti apa? Apakah memang mungkin MNC Play Media hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan menengah atas? Oke. Saya mungkin mulai dengan segmen target ya. Segmen target MNC Play Media menyasar sebenarnya jelas bahwa pertama family ya. Yaitu kalau family kan biasanya di rumah, dwelling units, apapun di apartemen maupun di residential housing ya kan, baik vertikal maupun horizontal. Tentu habis itu
bisa merambah juga ke small office, home office. Small office? Yes, Oke. ke UKM, kan, cafe, hospitality, That's right. ya kan, hospitality segment. Tentu yang terakhir memang baru ke korporasi, karena basisnya Play Media ini tidak hanya sekedar bagaimana menghadirkan suatu broadband internet data communication yang tercepat, tercanggih, tapi juga bagaimana menghadirkan suatu entertainment. Entertainment? Ya, Oke. entertainment ya terlihat dari bagaimana bundling produk kita, tidak hanya internet, yaitu bagaimana konten TV juga di sana dengan konten new media dan lain-lain. Jadi bisa dibilang Play Media ini menghadirkan suatu quadruple play. Quadruple? Wow. Yes. Jadi dulu kan triple play katanya paling canggih. Ternyata Play Media menghadirkan yang tercanggih saat ini. Wow, sekarang Iya, tercanggih. iya, That's right. Kan, ya, 4 play lah, jadi quadruple play. Jadi Wow. dia hanya 3. Jadi satu, pertama Play Media dengan teknologi yang terkini, yang tercanggih dengan fiber optik, fiber to the home, ya kan, menghadirkan suatu broadband internet service, ya kan, yang tercepat. Pertama kali di Indonesia sampai rumah pelanggan mencapai 200 megabit. 200 megabit. Yang pertama di Indonesia. Yang pertama di Indonesia. Jadi dan sudah terbukti daripada soft launch kita, ya kan, angka tersebut sebenarnya tidak hanya berhenti di sana. Fiber optik yang kita bangun ini sudah siap, ya kan, menghadirkan suatu layanan broadband internet sampai 2,5 gigabit atau 10 gigabit. Wow. Jadi tinggal di-expand saja. Tinggal di-expand saja. Kenapa kita pilih fiber optik? Karena memang fiber optik itu sampai sekarang media yang tercanggih, kabel tercanggih. Bukan kabel biasa-biasa seperti operator yang lalu. Ya kan, dulu kan operator banyak pakai kabel telepon dan lain-lain, ya kan. Ya kan, apa kabel coax juga, kabel TV, ya kan. Itu sudah, kalau saya bilang, obsolete. Ya kan, karena banyak gangguan listrik, karena gangguan radio, elektromagnetik, Gangguan lain. akhirnya tidak reliable. Nah, kenapa kita pilih fiber optik, teknologi yang terkini, supaya reliable, akhirnya kualitas tercapai, tidak hanya kecepatan tapi kualitas juga tercapai. That's right. Ya kan? Nah, makanya kita trendsetternya adalah internet dengan kecepatan cahaya, speed of light. Speed of light. Itu benar, karena fiber optik itu kan serat kaca. Yang dideliver kan cahaya, ya kan, cahaya, bayangin secepat apa, udah tercepat. Tidak ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Betul. Jadi itu yang message itu yang paling penting. Yang kedua adalah broadband internet kita tidak hanya cepat di download. Yang lalu-lalu banyak download itu kita menerima data. Tapi kan sekarang era interactivity. Orang tidak hanya sekedar menerima tapi mengirim juga. Sering kan interaktif kan, sosial media, ngirim post video, post apa. Betul. Jadi we are not just download but blazing upload. Kenapa? Wow. Uploadnya kencang, simetrik. Jadi pelanggan yang menerima 200 megabit internet itu tidak hanya download menerima tapi bisa mengirim 200 megabit. Itu tidak dipunyai oleh yang lain That's saat right. ini. Yang kedua, tidak hanya berhenti di internet, big capacity, internet cepat nggak ada artinya kalau nggak ada konten yang berkualitas, faktor entertainment yang dihadirkan, yaitu kita menghadirkan suatu interaktif TV kabel. TV kabel. Kita bilang interaktif loh. Jadi bukan TV kabel yang biasa. Maksudnya apa? Lewat satelit ya. Nah, maksudnya adalah Pak William gini. Interaktif itu kata yang sangat penting. Jadi biasanya kan kalau TV itu broadcast saja, terima. Pelanggan mau one way nonton begitu. ya one way ya terima di situ, dicekokin saja, ya kan. Mau nggak bisa interaktif, dia nggak bisa kontrol, ya kan, nggak punya power of control. Nah, dengan kita, dengan feature TV on demand, time shift, network PVR, nanti bisa didemokan nanti bahwa pelanggan ini bisa nonton acara. Misalkan jam 7 malam dia sudah lewat, baru pulang dari kantor, acara itu tadi pagi hari, contoh MNC Business, ya kan, kan sore hari, siang sore hari, ternyata sudah lewat, kan jam 7 malam, jam 8 malam kita baru pulang, itu bisa kembali nonton. Bisa kembali? Bisa. Wow. Ya, event itu 2-3 hari sampai 7 hari ke belakang. Sampai 7 hari ke belakang? Yes. Wow. Di semua channelnya? Yes, di semua channel yang kita ada, ya kan, di Play Media. Ya, terus kalau di sesi acara tersebut kita mau ke toilet, pause, rewind dan lain-lain itu bisa dilakukan. Bisa juga. Jadi wow. Kita kan nggak mau miss nih, lagi nonton apa, takut misalkan nonton sepak bola, takut gol atau apa. Ya kita pause saja. Toilet dulu 5 menit, silakan bisa terus. Nah, itu baru 2 yang paling penting. Terus yang ketiga tentu kita kembangkan yang basic service teleponi yang bisa ke video phone nantinya. Video phone. Ya, jadi tidak hanya komunikasi suara tapi komunikasi juga tatap muka.
yang keempat yang paling penting adalah interactive new media service. MNC lagi gencar-gencarnya menghadirkan new media service. Contoh online portal lewat Okezone, ya kan, MNC Shop, MNC Stock Trade, dan lain-lain itu part of MNC new media content. New media content. Jadi bagaimana itu hadir tidak hanya biasanya di handphone, Pak William, tapi juga bisa hadir di bigger screen. Jadi dengan Android set-top box ya, nanti kita kembangkan bahwa aplikasi-aplikasi game dan lain-lainnya, home automation dan lain-lainnya bisa terintegrasi di bigger screen. Jadi itu yang akan men-set family lifestyle di Indonesia. Lifestyle, MNC Play Media it's about lifestyle nanti. Ya kan, bukan sekedar hanya service biasa. That's right. Oh, Kira-kira that's very good. Berarti akan menjadi pioneer dan akan terus menjadi pioneer ya Pak? Terus. Wow, that's very good. Oke, nanti kita akan kembali nih Pak. Kita akan kembali saja, tetaplah bersama kami. Stay tuned for more business insights on MNC Business. As the morning sun shows its magnificent smile, greeting you as you start your day. Days packed with full of hustle and bustle, along with the development of the Stock Exchange Index. With integrity and accurate news sources, we present the first and the most comprehensive business channel. It is our calling to enhance the infrastructure and economic well-being of this country. You will be the first to know about the government's market policies. Because we are the best business guide for you. MNC Business. Put you first, do you best. The first business channel in Indonesia. Healing Room on MNC Business. Kembali di Bizbrief bersama saya William Su, pembahasan mengenai MNC Play Media merambah fiber optik. Oke Pak, kalau dari tadi kita udah bicara tentang produk-produknya dan juga mungkin background Bapak sedikit. Nah sekarang expansion plan nih Pak, mungkin bisa di-share your vision sebagai direktur komersial 5 tahun ke depan, kira-kira Play Media akan dibawa kemana? Oke, saya bicara yang makro dulu. Intinya dalam 3-5 tahun ke depan minimal Play Media memang menargetkan menjadi market leader. Market leader? Yes. 3-5 tahun? Yes. Oke. Jadi market leader. Tentu ada tantangan dalam mencapai itu, namun kita sudah persiapkan rencana dan hal-hal yang lain untuk mendukung rencana tersebut. Ya kan? Kita lihat dari implementasi yang sesuai schedule. Pada saat ini kita sudah melewati uji coba teknis, market trial, ya kan, akhirnya kemarin tanggal Mei 6 ya, 6 Mei itu yang lalu kita sudah melakukan soft launch. Soft launch. Ya, dan akhirnya sudah user atau calon subscriber daripada Play Media di Jakarta terutama sudah bisa mencoba, ya, sudah mulai bisa melihat atau merasakan layanan dari Play Media ini, ya kan. Tentu tidak berhenti di sana. Secara short term dalam 1-3 tahun ke depan, Play Media tidak hanya hadir di Jakarta, tapi bagaimana fokusnya di urban atau kota-kota besar, ya kan. Target kami adalah bisa minimal menjangkau 15 kota besar dalam 15 kota besar dalam 3 tahun ke depan saja. Wow. Memang sangat agresif, tapi memang itulah yang harus kita lakukan untuk mempercepat perbaikan perkembangan ICT dan hal-hal lain yang di Indonesia saat ini, ya kan. Lalu mencapai minimal 2 juta sambungan. 2 juta sambungan atau home pass, ya, kita analogi yang kita biasa pakai. Jadi di beberapa kota tersebut, ya kan. Pada akhirnya memang
Playmedia tidak hanya berhenti menghadirkan suatu layanan broadband internet, quadruple play dan lain-lain. Bagaimana dalam 3-5 tahun ke depan Playmedia dapat meredefine future-nya family Indonesia. Wow, redefine ya Pak? Redefine. Why ya, kata itu terucap? Karena memang Playmedia itu bukan diharapkan bukan menjadi suatu operator telekomunikasi atau broadband saja, atau entertainment media company biasa, tapi men-set suatu yang saya katakan men-set suatu new standard, ya kan, lifestyle. New standard of lifestyle. Iya, ya kan. Jadi Playmedia itu lifestyle, it's about lifestyle. Ya, karena ke depan dengan internet yang cepat, dengan konten yang baik, berkualitas, lalu dengan interactivity features, Playmedia diharapkan bisa merubah kehidupan sehari-hari daripada keluarga di Indonesia menjadi lebih efektif, lebih efisien, ya kan. Contoh, tidak perlu bermacet-macet ria untuk berbelanja, misalkan, ya, mendapatkan informasi apapun di depan TV, ya kan, dan hal-hal lainnya yang memudahkan family tersebut untuk menjalani kesehariannya. Wow. Kira-kira begitu. That's the next big thing ya Pak? Yes. Oke, nah sekarang sedikit pertanyaan personal boleh nih ya Pak Ade ya? Yes. Oke, sebagai tentunya direktur komersial di perusahaan teknologi, menurut Pak Ade sendiri kalau ada perusahaan yang Bapak kagumi di bidang teknologi, mungkin ada figur tertentu? Oke. Kalau saya perusahaan lebih ke arah perusahaan sih, karena company to company nih, Playmedia saya harapkan minimal bisa menyamai Google. Yes. Wow. Kenapa pilih Google? Karena Google itu terlihat bahwa Google is not about application, ya kan, dan lain-lain, tapi sudah mengarah ke lifestyle. Contoh, kalau kita mau nggak tersesat atau mencari jalan, Google Maps saja selesai. That's right. Informasi apapun ada di Google Maps, ya kan. Nah, ditambah lagi Google Search contoh, ya kan, search engine. Ya sekarang anak kita atau family dan hal kita pun sering mencari sesuatu yang bermutu, berkualitas, konten berkualitas, ya kan, informasi berkualitas dari search engine tersebut. Betul. Ya kan. Nah, apa juga bisa di sana, ya kan. Ya kira-kira itu yang menjadi kekaguman saya, dan diharapkan Playmedia bisa lebih dari itu di Indonesia. That's right. Dream big, why not ya Pak? Yes. Oke, sebagai seorang direktur komersial nih Pak, tentunya top level management, untuk Bapak sendiri kata sukses itu benchmark di mana Bapak tarik garis merah kata sukses? Oke. Sukses itu sebenarnya kalau saya lebih bicara continuous journey. Continuous journey. Karena apa? Sebelumnya udah beberapa goal yang sudah dicapai. Tapi kita sebagai manusia selalu naik tingkat. Ya kan, ada ujian naik tingkat, sama sekolah juga begitu, pendidikan begitu. Nah, jadi bagaimana kita sukses itu adalah bagaimana harus jadi lebih baik. Ya, tentu lebih cepat, lebih baik, ya kan. Terus time to time. Continuous. Waktu demi waktu. Ya kan, minimal tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Ya kan? Itu arti sukses yang secara global bagi kita. That's very good. Pak Ade, terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu di tengah-tengah sela kesibukan Bapak untuk hadir dalam Bisbif. Terima kasih. Dan terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kiranya pembicaraan kita hari ini dapat menjadi inspirasi, motivasi, dan juga peluang bisnis untuk Anda. Kita jumpa lagi besok tentunya. Do business with your mind and with your soul. Saya William Su. See you. Thank you.